Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Selamat datang di Obras FKIP, obrolan asik seputar FKIP. Bareng kami berdua, saya Helena Mudi dan saya Melinda Juliana yang akan menemani kalian di podcast hari ini dengan hangat, seru, dan penuh inspirasi dengan tema dosen PBSI mengajar di sekolah. Betul sekali. Hari ini kita akan mengobrol bareng dosen keren dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Pakuan yang bukan cuma jago dalam mengajar di kampus, tapi juga aktif berbagi ilmu ke sekolah-sekolah di Bogor. Dan pastinya kita bakal bahas berbagai topik menarik yaitu tentang dosen PBSI ke sekolah. Tapi sebelum kita masuk di obrolan hari ini, izinkan kami buka dengan pantun dulu biar makin semangat. Pagi hari minum kopi, ditemani roti isi selai stroberi. Dosen PBSI siap menginspirasi, membawa literasi sampai ke pelosok negeri. Langsung saja yuk kita sambut narasumber luar biasa hari ini. Bapak Mukodas MPD, silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukodas. Saya dosen PBSI, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pakuan. Baik Bapak, bagaimana perasaannya hari ini diundang untuk mengobrol bersama mahasiswa tentang bagaimana program dosen PBS ini turun ke sekolah-sekolah? Pastinya menyenangkan gitu, karena ini adalah sesuatu yang menjadi program tahunan kami ke sekolah-sekolah gitu. Dengan adanya podcast ini, semoga informasi terkait dosen PBSI ke sekolah ini bisa lebih menjangkau, tidak hanya lokal saja. Baik, apa yang melatar belakangi program dosen PBSI ke sekolah Bapak? Oke, jadi seperti ini, yang namanya dosen itu ada tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, pengajaran itu sering dilakukan oleh dosen di kelas, penelitian itu mereka membuat artikel jurnal dan sebagainya, dan pengabdian inilah salah satu cara kami dosen di PBSI ini ke sekolah. Berhubung kami pendidikan bahasa Indonesia, maka pengabdiannya adalah ke sekolah-sekolah gitu. Lalu bagaimana proses pemilihan sekolahnya nih yang menjadi sasaran program ini dari pihak dosen? Oke, sebenarnya seperti ini, bahwa semua sekolah pun berhak, misalnya kami ke sekolah pun ya hayu saja, cuma memang kan yang namanya pengabdian ini kami tidak dibayar oleh sekolah. Kami tidak dibayar oleh sekolah, jadi memang untuk saat ini kami hanya di wilayah lokal saja, lokal Bogor, baik itu Kabupaten Bogor maupun kota. Jadi memang secara lokal sekolah yang berada di wilayah Bogor itu bisa mengajukan diri. Dan yang satu lagi adalah sekolah yang jenjang SMA gitu, jenjang SMA, SMK mungkin, atau ada MA, itu insya Allah bisa kami datangi gitu selama di wilayah Bogor. Yang penting itu adalah sekolah tersebut bersedia untuk menjadi partner kami, misalnya dengan menyediakan ruangan, mungkin bisa aula atau kelas, di mana di situ ada siswa-siswa mereka, sehingga pengabdian kami bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Baik. Berarti Bapak untuk kedepannya memungkinkan tidak jika dosen PBSI pun turun ke sekolah-sekolah yang berada di luar Bogor, karena tentunya pasti sekolah-sekolah yang di luar Bogor pun ingin merasakan bagaimana kedatangan dosen-dosen dari PBSI FKIP Universitas Pakuan. Oke, itu sangat memungkinkan. Cuma yang menjadi masalah itu kan ketika keluar wilayah Bogor kan tentu saja yang namanya transportasi, gitu, akomodasi, konsumsi dan sebagainya itu sulit kalau ditanggung oleh PBSI sendiri, gitu. Makanya untuk sekarang wilayah ini, wilayah Bogor dan sekitarnya saja lah, Bogor dan Kabupaten Bogor. Kalau saya sendiri, alhamdulillah pernah
diundang, misalnya paling jauh itu saya pernah diundang ke sekolah ke Bandung, SMA Alpha Centauri di Iya, Bandung. Saya berangkat ke sana karena ya itu secara mandiri ya, bukan program PBSI, saya berangkat sendiri, ya hayu saja. Cuman ya itu yang namanya mandiri kan perlu aja profesionalitas. Betul. Mungkin ada konsumsi, ada transportasi dan sebagainya gitu. Selama sekolah bersedia ya kenapa tidak gitu. Wah, betul sekali. Baik Bapak, kalau boleh tahu sekolah mana saja yang pernah dikunjungi dosen PBSI? Oke, saya buka dulu ya catatannya. Karena memang tahun kemarin kami ke 6 sekolah. Ada SMA Ciomas, SMA Negeri 3 Bogor, SMA 6 Bogor, SMA Tarun Terpadu 1, SMA Tarun Andiga, dan SMK Darmawan. Jadi memang tahun kemarin kami ke 6 sekolah. Semoga tahun sekarang itu ya bisa ke sekolah-sekolah yang lain. Sekolah-sekolah yang tidak tadi saya sebutkan, insya Allah kalau ada nih sekolah mau mengundang kami untuk ke sekolah, silakan dikontak saja. Insya Allah kami bersedia ke sana. Gitu. Lalu saya penasaran nih Pak, tantangan apa sih yang sering dialami atau dihadapi saat terjun langsung gitu ke sekolah tersebut? Oke, ini menarik nih karena kalau saya gitu ya biasa kan ngajarnya di kelas ya. Iya. Biasa di kampus itu ngajar di kelas yang mungkin paling banyak 30 orang. Iya. Tetapi ketika ke sekolah ini di satu aula, di satu aula lebih dari 100 orang. Jadi memang yang menjadi tantangan saya adalah bagaimana bisa mengondisikan siswa untuk bisa menerima materi gitu dengan dengan 100 orang peserta lebih, bahkan yang datang beberapa orang dari gurunya gitu. Gurunya ikut belajar bersama, kita bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah apresiasi dari guru itu menyenangkan gitu. Mungkin tantangannya ya seperti itu. Bagaimana saya yang terbiasa mengajar hanya 30 orang paling banyak ya. Kemudian ini dipertemukan di sebuah aula yang pernah itu 200 orang lebih gitu dalam satu aula gitu. Jadi itu menjadi sesuatu yang menjadi tantangan lah gitu. Tapi menarik gitu. Baik Bapak, dengan tadi katanya di dalam sebuah aula hampir 200 siswa, kami penasaran Bapak, bagaimana respon siswa dan guru terhadap program ini? Oke. Respon guru alhamdulillah sangat mendukung karena memang kegiatan ini berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Iya. Gitu. Pembelajaran di kelas dengan mendatangkan ahli lah ya, mendatangkan dosen, alhamdulillah menjadi lebih berbeda. Karena ketika diajar sama guru, kata guru ya, gitu. Ketika diajar sama guru dengan diajar sama yang datang tamu gitu, itu berbeda. Jadi alhamdulillah respon dari guru sangat mendukung. Begitupun dengan siswa gitu. Siswa pun ikut karena kemarin itu pelatihan menulis, mereka menulis puisi dengan sangat antusias gitu. Jadi memang dua pihak ini, guru dan siswa, sangat mendukung kegiatan kami. Pun sama dengan kepala sekolahnya gitu. Kepala sekolah juga sangat terbuka gitu ya, membuka diri. Jadi kami alhamdulillah diterima dengan baik di berbagai sekolah. Wow, sangat luar biasa karena mungkin juga suasana baru dengan orang yang baru pula. Jadi pastinya siswa dan guru pun antusias menyambut program ini. Ya, lalu untuk hasil dari program ini itu apa untuk dosen PBSI ke sekolah ini, Pak? Oke, program ini tahun kemarin itu ya, kami alhamdulillah membuat sebuah buku. Wah, keren banget ya. Berjudul Rumah Harapan. Wow. Rumah Harapan ini adalah kumpulan puisi ketika kami ke sekolah. Gitu. Saya ke sekolah melakukan sebuah kegiatan gitu ya, workshop di sana. Alhamdulillah respon siswa menulis puisi dan ketika dikirimkan ke kami, kok bagus-bagus tulisannya. Sehingga ketika saya baca, sayang juga kalau hanya berhenti setelah selesai kegiatan. Iya, Karena itulah kami
di PBSI bersepakat bagaimana kalau puisi-puisi yang terpilih gitu ya. Ini kan dari 6 sekolah ada seleksi lah ya gitu, ada seleksi. Ini adalah puisi-puisi yang paling bagus di sekolahnya. Setelah terseleksi, alhamdulillah kita launchingkan gitu dengan waktu itu mendatangkan Kang Faisal Sahreja gitu. Jadi memang hasil dari workshop ini adalah membuat kumpulan puisi bersama. Gitu. Wah, keren banget ya Bapak, bisa langsung dibukukan juga. Iya, betul sekali. Lalu Bapak, apa perbedaan dari program dosen PBSI ke sekolah yang sekarang dengan yang sebelumnya? Oke, kalau sebelumnya kami kan hanya berdua, saya dengan Pak Wildan. Iya. Kalau sekarang ini kami berempat. Wow. Dengan siapa saja Pak? Ada saya, Pak Wildan, Pak Roy, dan Pak Firman. Keempat dosen ini punya passion yang berbeda-beda. Passion yang berbeda-beda. Misalnya Pak Wildan itu seorang vokalis, musisi. Dia punya banyak lagu. Wah. Dan sekarang beliau menjadi pembina di nyanyian Diksatrasia. Wah. Lagu-lagunya sudah di-upload ke YouTube, boleh didengarkan ya. Boleh didengarkan boleh ya. teman-teman. Diksatrasia, sehingga ketika Pak Wildan ke sekolah, dia menyampaikan terkait alih wahana puisi. Bagaimana puisi bisa didendangkan menjadi lagu. Gitu. Kalau Pak Roy itu dia itu sangat suka membaca, rajin membaca. Dan sekarang beliau dia sebagai kepala perpustakaan FKIP. Jadi ketika dia ke sekolah, dia sering menyampaikan terkait pentingnya literasi, kegiatan literasi di sekolah dan penguatan literasi. Ada Pak Firman. Pak Firman ini orangnya serius. Pak Firman ini orangnya selalu serius. Tulisan-tulisannya ilmiah. Sekarang beliau jadi pimpinan jurnal triangulasi yang sekarang sudah Sinta 4 gitu. Jadi beliau itu nanti ke sekolah menyampaikan terkait penulisan ilmiah gitu. Kalau saya adalah seorang penulis fiksi. Wow. Saya penulis fiksi. Kemarin saya puisi, sekarang saya akan membawa cerita pendek. Nah, ini adalah buku cerita pendek yang pernah saya tulis yang berjudul Mikaila Kecil dan Putri Hujan gitu. Wah, menarik tuh ya. Iya. Kalau ini adalah buku yang saya tulis juga, tapi ini hanya cerpen, salah satu cerpen dari komunitas Bogor Book Party. Jadi saya nulis, kemudian dilaunchingkan gitu. Jadi memang saya ini seorang penulis fiksi. Saya juga nulis novel di Vizo, Wow. di aplikasi Vizo. Yeah. Teman-teman boleh nanti download aplikasi Vizo, cari nama saya Mukodas atau judulnya Jodoh Bipolar, bisa dibaca secara gratis gitu. Jadi ketika saya ke sekolah, sesuai dengan passion saya ke sekolah dengan menyampaikan ya mungkin untuk sekarang ini saya ingin menyampaikan terkait cerita pendek, penulisan cerita pendek gitu. Oke, baik. Ini menarik juga ya. Kita punya dosen yang bisa buat cerpen, novel Iya, gitu, betul menarik sekali. banget ya. Iya. Jadi saya penasaran nih Pak, kenapa sih memilih untuk menulis cerpen gitu? Oke, kalau saya kenapa menulis cerpen? Karena saya ini suka berimajinasi. Oh iya. Imajinasi saya suka liar. Kalau saya menulis secara ilmiah, biasanya suka tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu. Ketika saya nulis dengan cerpen, mungkin saya bisa mengkritik, tetapi secara terselubung. Gitu. Secara halus. Gitu. Akhirnya ketika orang menyebutkan, kok kayak gini? Ya saya bilang, ini mah fiksi. Gitu. Padahal kenyataan. Ya seperti itulah. Jadi memang cerpen itu bagi saya adalah media untuk menyampaikan pemikiran saya gitu. Saya senang nulis, saya senang baca. Akhirnya saya lebih fokus di dunia fiksi. Gitu. Lalu kriteria cerpen yang menarik nih menurut Bapak yang seperti apa sih? Cerita pendek yang menarik itu ada banyak. Gitu. Mungkin bisa dari alurnya, karena kan kalau kita ngobrolin cerpen selalu dengan alur yang kita ingat dari sebuah cerita, dari sebuah film, ya alurnya gitu. Jadi memang
Kalau ngobrolin tentang cerpen yang menarik, salah satunya mungkin alur yang tidak bisa ditebak, alur yang tidak biasa saja gitu. Kalau misalnya saya menceritakan tentang hal-hal yang sudah biasa dilakukan atau hal-hal yang sudah biasa diceritakan, ya mungkin itu tidak akan menarik. Iya, betul. Misalnya anak sekolah yang pacaran dengan ketua OSIS, dengan pemain basket dan sebagainya, itu kan hal-hal yang biasa disampaikan, sehingga ya ketika kita menulis kita mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda. Gitu. Oke. Biasanya Bapak itu bikin cerpen itu bergenre apa? Saya banyak pernah nulis horor misalnya. Oh, horor. Tapi karena saya takut dengan tulisan saya sendiri. Saya suka dengan nulis romance gitu. Saya senang melihat orang romantis gitu ya. Film-film romantis saya nonton gitu. Jadi saya menulis romance gitu. Menulis drama romantis, komedi romantis dan sebagainya. Jadi memang banyak lah ya kalau disebut dengan genre, tidak punya satu pakem yang harus seperti itu. Enggak. Ya nulis itu kan bebas. Saya senang lagi pengen mesra-mesraan sama istri misalnya, ya saya nulis romance. Kalau saya lagi kesel sama orang, ya saya nulis tentang drama. Oke. Lalu Bapak, saya tuh penasaran bagaimana dari pandangan atau dari kacamata seorang penulis itu ide cerita itu bisa datang lalu dituangkan dalam bentuk sebuah cerpen. Karena kalau untuk orang biasa berimajinasi ya sudah berimajinasi aja gitu. Tapi kalau untuk dari sisi seorang penulis itu bagaimana menurut Bapak? Oke. Yang membedakan penulis dengan orang biasa adalah kepekaan dirinya. Kalau penulis itu peka dengan keadaan. Ketika dia melihat melihat sesuatu gitu ya, tidak hanya sekedar ia berjalan let it flow gitu. Tidak berjalan ya, kalau sudah berjalan ya berjalan, tidak, tapi dipikirkan gitu. Jadi memang ini yang membuat penulis itu menjadi lebih peka terhadap masyarakat. Jadi ketika ditanya nih apa tadi ide ya, ide itu ya sebenarnya pada keresahan, resah dan gelisah, resah dengan keadaan. Misalnya sekarang kan kehidupan tidak baik-baik saja, gitu ya. Ekonomi melemah, politik carut-marut misalnya. Lantas kepekaan penulis ya ide bisa dari situ, atau mungkin sederhana saja, misalnya di keluarga kita bukan keluarga cemara misalnya, semuanya yang baik, yang saudara kita yang menjadi best friend, gitu. Itu kan adanya kepekaan itu membuat keresahan kita bisa dituliskan, karena keresahan ini yang menjadi awal mulai kita menulis gitu. Banyaklah lagu-lagu lah atau film-film yang mengangkat tema galau dibanding tema kebahagiaan. Jadi memang kegalauan ini jadi bagi seorang penulis bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kegalauan ini menjadi inspirasi bagaimana ketika menghadapi hal tersebut kok menjadi bisa menjadi lebih bijak dalam menghadapi kenyataan gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang galau putus cinta bisa coba untuk tulis cerpen. Bisa menuangkannya dalam tulisan gitu ya. Betul. Oh ya Pak, nih dalam setiap tulisan itu pasti adanya konflik ya Pak. Nah, konflik ini bagaimana kita menceritakan konflik tersebut tuh menjadi kuat gitu dalam ceritanya. Itu menurut Bapak biasanya itu apa yang dilakukan atau bagaimana? Konflik itu kan kalau di dunia nyata itu sesuatu yang kita hindari. Iya, betul. Saya nggak mau nih konflik dengan teman kerja. Saya nggak mau nih konflik dengan orang lain. Tetapi dalam sebuah cerita, konflik adalah sesuatu yang menarik. Iya, betul. Kalau cerita tidak ada konflik ya datar. Iya, betul banget. Betul. Ini sederhananya gini, misalnya nih saya punya teman. Kalau di kenyataan si teman ternyata dia pinjol. Gitu. Teman saya pinjol. Ketika di kenyataan saya kesel.
sudah mah kalau pinjol tahu kan ya, Iya. ada Iya. apa namanya, ada WA yang tidak kita kenal Iya, tiba-tiba masuk. tiba-tiba masuk, Betul. terus nyuruh kita bayar. Iya. Yang pinjam Betul. siapa, yang bayar siapa. Jadi hal-hal yang seperti itu di dalam dunia nyata itu menyebalkan. Konflik itu yang sering kita hindari, yang sangat kita hindari. Tetapi dalam sebuah cerita gitu ya, pinjol ini menjadi cerita menarik. Misalnya teman-teman nonton film apa yang di Netflix itu yang Amanda Manopo, tahu? Oh, yang pay later. Ya, Pay later, betul. Oh, iya, iya, Pay later iya. itu ngangkat isu pinjol. Iya, Iya, betul. betul. Tapi jadi hal yang menarik. Iya. Jadi sesuatu yang menakutkan bagi kita di dunia nyata ternyata sesuatu yang menarik di dunia fiksi. Gitu. Betul. Jadi kenapa saya nih tadi ketika ngobrolin tentang konflik, ya konflik itu harus ada di dalam dunia fiksi. Bagaimana kita menghadapi konflik? Nah, kan mungkin menjadi pembelajaran di dunia nyata. Ketika ada orang yang kena pinjol, ternyata ketika saudara kita kena pinjol, apa yang kita lakukan? Nah, gitu kan. Dengan hal tersebut, ketika kita bisa misalnya nonton pay later lah, atau mungkin kita berimajinasi ketika teman kita kena pinjol, kita nggak ada hubungan darah, nggak kenal-kenal banget, malah disuruh bayar. Iya. Betul. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin di dalam dunia fiksi malah menjadi menarik. Gitu. Konflik Iya, ini yang perlu dikaitkan. Gitu. Lalu Bapak, kebetulan saya juga itu suka sekali baca buku fiksi, dan seringkali itu pembaca itu biasanya sudah tebak ending dari cerita itu seperti bagaimana. Nah, dari sisi penulis itu bagaimana Bapak akan membuat cerita yang endingnya itu berkesan untuk pembaca? Oke, gini nih. Ketika ngobrolin ending, saya ada teori yang menarik nih. Bagaimana kita menciptakan ending? Wow. Kita itu harus menghindari yang namanya Deus Ex Machina. Woi, apa tuh? Oke. Deus Ex Machina itu bahasa Yunani yang artinya Tuhan di dalam mesin. Jadi dulu itu, gitu ya, di dalam dunia Yunani itu kan suka main drama ya. Iya. Iya. Drama. Ternyata ada cerita si raja ini, raja jahat. Si raja jahat ini tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang. Orang-orang sudah berusaha, sudah melawan si raja. Ternyata si raja hebat. Si Iya. raja kuat sekali, tidak bisa dikalahkan. Akhirnya muncullah Deus Ex Machina, Tuhan di dalam mesin. Misalnya dewa masuk ke atas gitu, ditarik. Kemudian dia datang di atas, ketika di atas dia ngomong, "Kamu jahat." "Kamu jahat." Terus aku kutuk kau, aku bunuh kau matilah kau di sana, gitu misalnya ya. Iya. Kemudian penjahat itu mati, selesai kehidupan bahagia. Iya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi memang ada Deus Ex Machina ini sekarang itu tidak hanya seperti itu. Deus Ex Machina itu berkembang. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan ending dengan membuat segala sesuatu yang konflik besar utama ini itu tidak terselesaikan. Iya. Maka sering terjadi misalnya ketika ada konflik si tokoh utamanya mati, bunuh diri. Atau ketika ada konflik besar si tokoh utamanya malah jadi gila. Atau ada lagi ketika ada masalah besar si tokoh utama tidak bisa menghadapi kenyataan, ternyata dia terbangun dari mimpi. Nah, itu kan kita jadi kesel ya. Iya. Kesel banget loh kalau kita baca novel atau baca cerpen seperti itu. Maka ya itu harus dihindari. Karena di dunia nyata ketika kita ada masalah besar pun ya kita masih tetap hidup. Betul. Kita tidak usah bunuh diri. Kita tidak perlu menjadi gila. Enggak gitu. Ketika ada masalah ya dihadapi gitu. Jadi memang misalnya nih ketika ada konflik, tadi misalnya konflik tentang pinjol tadi ya, tentang pinjol tadi. Ternyata kalau misalnya yang pinjol adalah keluarga kita. Kemudian di WA sama si orang itu yang suka nagih-nagih ya. Iya. Yang suka nagih-nagih dengan bahasa kasar, dengan bahasa tidak manusiawi. Kemudian dia mengirimkan suatu foto yang maaf gitu ya, misalnya foto
orang yang meminjam itu anggota keluarga kita misalnya dia menggunakan pakaian yang sure misalnya. Kalau nggak dibayar ini akan disebar. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita kan tidak langsung depresi. Kita kan tidak bunuh diri gitu. Amit-amit lah ya gitu. Kita apa yang kita lakukan? Ya kita hadapi itu mungkin dengan mencari bantuan dari LBH misalnya, lembaga bantuan hukum, karena itu sudah masuk dalam pemerasan dan sebagainya. Maka ya harus kita lawan gitu. Jangan berarti ketika ada masalah besar, cerita itu harus berakhir dengan Deus Ex Machina gitu. Harus berakhir dengan si ini jadi gila, si tokoh utama malah depresi bunuh diri dan sebagainya. Maka hindari gitu ya ending-ending yang seperti itu. Iya, biasanya Bapak tuh endingnya yang memukau gitu tuh gimana sih Pak? Kalau ending memukau kan bergantung pada konteks ceritanya iya. Bergantung pada konteks ceritanya. Jadi memang tidak ada cara khusus. Misalnya endingnya harus bahagia gitu ya. Endingnya si tokoh utama mendapatkan apa yang diinginkan dari awal, kan gitu ya. Ending bahagia itu seperti itu. Misalnya si tokoh utama dia ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan di awal. Di awal dia ingin pacaran dengan ketua OSIS misalnya, maka jadilah menikah dengan ketua OSIS. Iya, biasa gitu ya. Gitu ya. Itu kan akhirnya yang tidak harus seperti itu juga. Ending itu kan bisa saja ternyata ketika mau ternyata si ketua OSIS sudah punya pasangan dan sebagainya. Itu bisa saja jadi sebuah ending gitu. Jadi memang tidak ada pakem yang pasti ketika mengakhiri sebuah cerita gitu. Yang pasti adalah hindari Deus Ex Machina. Iya, terkadang juga ada endingnya tuh yang menggantung gitu ya Pak. Ada yang kayak ya udah gitu aja, nggak ada ending yang happy atau sad. Nah, sekarang dalam konteks proses menulisnya nih Pak, biasanya Bapak itu pakai teknik khusus untuk mengatasi writer block gak Pak? Oke, yang nama writer's block itu pasti ada. Setiap penulis, baik itu pemula, baik itu sudah mahir, writer's block itu pasti datang. Jadi ketika kita menulis, mungkin saja kita tidak fokus dengan tulisan kita, akhirnya kita ngeblank. Ini ceritanya kayak gimana? Iya. Ini ceritanya mau diselesaikan seperti apa? Malah bingung. Itu hal yang wajar. Maka kalau saya nih ketika writer's block, sederhananya ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan malah jelek akhirnya. Maka saya sering menunda misalnya ketika writer's block ini dengan misalnya kegiatan lain. Misalnya dengan nonton film gitu ya. Saya senang nonton film gitu. Dan senang nonton film di Netflix kan banyak lah filmnya ya. Carilah ya hal yang menyenangkan. Kemudian saya sering mendengarkan lagu-lagu. Ya pokoknya mah refreshing dulu deh. Iya, yang bikin naik moodnya dulu gitu Pak. Yang penting moodnya naik gitu ya. Setelah itu ya istirahat. Setelah itu ya kalau memang benar-benar tidak bisa writer's block ini, ya saya baca lagi dari awal gitu. Dari awal itu karena gini, ketika kita writer's block, kita membaca dari awal lagi ya, nanti mungkin kita akan menemukan pemikiran baru gitu. Biasanya dibaca lagi di awal sehingga membuat ketika writer's block ini lebih terkikis lah batunya gitu. Lalu Bapak, bagaimana jika siswa-siswa di luar sana yang ingin menjadi seorang penulis cerpen juga seperti Bapak, itu langkah pertama apa yang harus mereka lakukan? Oke, yang namanya menulis itu kan tidak bisa lepas dari membaca. Gitu. Semakin kita suka membaca, maka akan lebih mudah ketika kita menuangkan menjadi tulisan. Nah, sayangnya gitu ya, orang-orang sekarang itu pengen nulis tapi nggak suka baca. Betul. Ini yang terjadi di aplikasi-aplikasi semacam Pizzo gitu ya, Wattpad gitu dan sebagainya. Mereka suka nulis tapi nggak mau baca. Akhirnya apa? Ceritanya itu lagi. Iya, banyak terulang gitu. Terulang lagi tentang vampir gitu ya. Tentang mafia yang ceritanya si mafia ternyata anak ustadz gitu ya. Betul. Dari mana? Plot twist. Ya karena literasi mereka masih sedikit. Saya tidak
menjelekkan karya orang, tidak gitu. Tapi yang terjadi adalah ketika kita tidak suka membaca, ya tulisan yang kita hasilkan itu lagi gitu. Iya, betul. Maka yang penting adalah membaca gitu. Selain membaca ya kita harus menonton film gitu ya, karena ya film itu adalah ya landasan gitu. Ketika saya nonton film, ternyata banyak film-film yang menarik gitu. Kemudian kita tuangkan misalnya menjadi cerita, ya bisa saja walaupun tidak mengambil seutuhnya gitu ya. Iya. Tapi mungkin mengambil beberapa inspirasi lah. Iya, Kita betul. mengambil inspirasi dari film yang kita tonton. Kita mengambil inspirasi dari apa yang kita baca, yaitu hal yang wajar gitu. Jangan sampai malah kita nggak suka baca, kita nggak suka nonton, kita hanya ingin bercerita. Ya, mulut itu satu, telinga itu dua kan ya? Iya, betul. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Gitu. Sama, kita harus lebih banyak membaca daripada menulis. Jangan sampai kita pengen tulisan kita bagus, ternyata kita malas membaca, bukan orang yang suka membaca. Ini yang menjadi kekurangan. Akhirnya tulisan kita ya gitu lagi. Mungkin bagus, bisa saja tulisannya bagus, tapi ketika menulis yang selanjutnya ya pasti akan tidak jauh berbeda dengan tulisan sebelumnya gitu. Oke, jadi kalau misalkan di sebelumnya nih ada siswa yang ingin menulis cerpen, nah itu ada gak sih Pak kemungkinan cerpen siswa tersebut itu dibukukan seperti puisi sebelumnya? Oke, kenapa tidak? Iya. Kalau misalnya saya bersama teman-teman nih dalam program PBSI ke sekolah, ternyata ketika kita ke sekolah kita melakukan workshop penulisan cerpen, ternyata ada cerpen siswa yang menarik, kemudian bagus, ya kenapa tidak untuk kita bukukan juga gitu. Jadi mungkin arahnya adalah ya di sekolah tersebut, misalnya kita ke sekolah tersebut melakukan kegiatan workshop penulisan gitu ya. Kemudian hasil tulisan mereka bagus, ya kenapa tidak gitu. Kita akan terbitkan juga. Ya mungkin kalau memungkinkan kita juga launching, bisa saja. Tak seperti tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan kita menulis puisi, menghadirkan sastrawan yang di bidang puisi, namanya Faisal Sahreza gitu. Maka kenapa tidak misalnya ketika kita datang ke sekolah, tulisan-tulisan mereka bagus, ya dibukukan pun sangat memungkinkan gitu, bisa saja. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman pembahasan kita di hari ini. Jadi kita tahu bahwa dari narasumber kita hari ini kita belajar bahwa peran dosen tidak hanya di dalam ruang kelas kampus, tapi juga langsung terjun dan memberi dampak di sekolah-sekolah. Betul, melalui program dosen PBSI ke sekolah, kita melihat bagaimana ilmu tentang puisi, cerpen bisa diperkenalkan secara kreatif dan menyenangkan ke pelajar. Ini jadi bentuk nyata kontribusi dunia akademik untuk pendidikan dasar dan menengah ya Pak. Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung podcast kita di hari ini. Seru banget ngobrolin berbagai hal topik keren bersama dosen kita, dosen Bapak Mukodas dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pakuan. Iya, mulai dari puisi yang bisa dialihwahanakan sampai trik jitu nulis cerpen yang ternyata bisa banget dikenalkan ke pelajar, lengkap dan luar biasa inspiratif Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Mukodas. Semoga ilmu yang dibagikan bisa jadi bekal untuk menggerakkan semangat literasi dimanapun kita berada. Iya, dan buat teman-teman nih, jangan lupa ya, kita semua bisa jadi agen perubahan. Cukup mulai dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dan tentu saja dari kata-kata yang bermakna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Helena Mudi. Saya Melinda Juliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.